Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gema Cermat, yaitu gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Nah, kali ini saya akan membahas tentang cara penggunaan obat asam mefenamat asid ya, atau biasanya disingkat ASMEP ya, asam mefenamat asid. Nah, dia satu box terdiri dari 10 strip, yang mana satu stripnya itu terdiri dari 10 tablet. Nah ya, dibacaannya di sini mefenamic acid kaplet 500 mg. Ini kandungannya ya. Kalau di sini kandungannya. Nah, ini ya. Ini merek dagang ya, mefenamic acid, dan ini PT obat yang memproduksi. Ya. Nah, ini ada logo generik, berarti dia masuk kategori obat generik ya. Nah, kalau kita melihat obat, dilihat kandungan dosisnya ya, dosis tadi 500 mg ini. Lalu biasanya di sini tertera tanggal expire. Nah, tanggal expire. Nah, di sini ya. Nah, tuh HTMECA ini kode ya. Kode produksi mungkin ya biasanya, atau kode apa ya. Nah, di sini expire-nya nah tertera bulan 4 2023, April tahun 2023. Berarti ketika berada di April 2023 itu obat sudah tidak boleh digunakan ya. Lalu di sini ada HET. HET itu harga eceran tertinggi. Biasanya di apotik ya. Nah, harga eceran tertingginya 4.583. Ini paling tertinggi ya. Di bawah ini bisa ya, tapi kalau paling tertinggi ini segini. Kalau lebih dari itu ya mungkin ada biaya-biaya yang lainnya ya. Oke, ini bentuknya kaplet ya, kaplet. Kaplet itu dia putih biasanya, padat ya. Oke. Sini saya akan jelaskan. Nah, nih. Kalau beli satu box biasanya untuk klinik ya, atau untuk balai pengobatan atau dan lainnya, biasanya belinya satu box ya. Kalau perorangan tidak mungkin ya, jarang beli satu box. Buat apa ya? Di apotik paling beli satu lembar ya, biasanya di resepinnya satu lembar. Nah, kita baca di sini mefenamic acid kaplet. Nah, kita baca ininya ya, resiko kardiovaskuler AINS dapat menyebabkan peningkatan resiko trombotik kardiovaskuler serius, infak miokard dan stroke ya, yang dapat mengakibatkan fatal. Resiko ini meningkat dengan lamanya penggunaan pasien dengan penyakit kardiovaskuler atau memiliki faktor resiko penyakit kardiovaskuler, mungkin memiliki resiko yang lebih tinggi. Nah, lihat peringatannya. Oke ya, nanti dibaca. Kita lihat peringatan. Nah, apa saja yang harus kita sampaikan ke pasien? Biasanya di sini cara minum ya, cara minumnya, kontraindikasi ya. Nah, di sini komposisinya mengandung mefenamic acid ya. Cuma tadi merek dagangnya apa? Merek dagangnya macam-macam ya. Nah, cara kerjanya apa? Merupakan kelompok antiinflamasi non steroid, bekerja dengan cara menghambat sintesa prostaglandin dalam jaringan tubuh dengan menghambat enzim sikloosigenasa, sehingga mempunyai efek analgetik, antiinflamasi, dan antipiretik. Nah, analgesik itu kan apa? Untuk anti nyeri ya,
antiinflamasi untuk anti peradangan dan antipiretik biasanya untuk penurun panas ya atau anti demam. Nah, indikasi. Nah, biasanya yang kita jelaskan ke pasien indikasi. Bu, obat ini untuk apa sih? Biasanya pasien seperti itu. Jadi kita lebih baik terlebih dahulu menjelaskan ke pasien. Jadi obat ini untuk meredakan nyeri ringan sampai sedang. Sehubungan dengan sakit kepala, misalnya contohnya ya, sakit kepala, sakit gigi, des minor primer, atau nyeri ketika akan menstruasi ya. Termasuk nyeri akibat trauma. Misalnya nyeri akibat jatuh atau trauma tusukan ya, trauma benda tajam, benda tumpul, lalu nyeri otot dan nyeri sesudah operasi. Kontraindikasi pun harus dijelaskan ke pasien, kontraindikasi. Jadi pasien yang hipersensitif atau yang alergi biasanya terhadap mefenamic acid ini tidak boleh diberikan. Penderita dengan aspirin mengalami bronkospasme, alergi rinitis dan urtikaria. Nah ya. Lalu penderita dengan tukak lambung atau tukak usus. Jadi kita kaji dulu si pasien tersebut biasanya mengalami keluhan di pencernaan seperti tukak lambung atau tidak. Jika tidak, kolaborasikan dengan dokter apakah boleh diberikan atau tidaknya. Ya, nanti tergantung hasil anamnesa dari dokter dan perawatnya. Lalu penderita dengan ginjal berat. Nah, ini kontraindikasi ya. Berarti kontraindikasi itu tidak diindikasikan untuk diberikan, tidak boleh diberikan ya. Tapi kolaborasikan dahulu dengan dokter ya. Nanti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, di sini posologi ya. Posologi itu cara penggunaan untuk dewasa dan anak-anak lebih dari 14 tahun. Nah, yang lebih dari 14 tahun ya, posologi. Dosis awal 500 mg, kemudian dianjurkan 250 mg tiap 6 jam sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, lalu efek samping pun harus dijelaskan pada pasien. Yaitu nanti Pak, Bu, nanti jangan kaget, nanti ada efek samping di pencernaan ibu nanti terasa mual, muntah, diare, rasa sakit pada perut. Nah, tapi ada juga yang tidak terjadi efek samping ya, tapi tetap harus kita jelaskan. Lalu sistem hematopoietik, itu leukopenia, trombositopenia, agranulositopenia ya, nanti dijelaskan dengan menggunakan bahasa yang familiar. Kalau bahasa medis khawatir pasiennya kalau memang bukan orang medis dia tidak akan mengerti, jadi dijelaskan dengan bahasa familiar. Lalu efek samping pada sistem saraf nanti mengantuk, ibu bapak nanti jangan kaget kalau misalnya mengantuk ya, terus pusing, penglihatan kabur ya. Tuh, tapi ini pun tidak belum tentu ya terjadi pada semua kasus-kasus yang diberikan asam mefenamat ya. Tapi tetap kita harus menjelaskan efek samping. Jadi supaya dia tidak kaget ya, si pasien tidak kaget. Nah, lalu peringatan perhatiannya itu tetap dikasih tahu. Jadi Bu, nanti sebaiknya ini diminum sesudah makan karena tadi kan efek sampingnya mual dan muntah ya. Jadi diminumnya sesudah makan. Tuh. Ini harus banget nih dikasih tahu nih ke pasien. Khawatir pasien yang tidak tahu dia minum obat, ternyata dia belum makan ya. Lalu apa? Hati-hati jika digunakan pada wanita hamil dan menyusui. Nah, ini fungsinya ini wajib harus kolaborasi dulu dengan dokter ya. Pemberian pada ibu hamil dan menyusui itu seperti apa. Lalu keamanan pada anak-anak di bawah 14 tahun belum diketahui pastinya ya. Ini sama kolaborasi juga dengan dokter ya. Nah ini efek-efeknya terhadap sistem kardiovaskuler ya. Boleh dibaca ya. Bagi klinik atau pengobatan atau bidan praktek mandiri ya, dibaca dulu sebelum kita memberikan ke pasien, dan sebaiknya dikomunikasikan ke pasien ya, tadi cara kerja obatnya, indikasinya, kontraindikasi ya, efek samping, peringatan dan perhatian. Sebenarnya poin
Poin ini yang harus kita komunikasikan ke pasien ya, cara kerja obatnya, indikasi, kontraindikasi ya, posologinya, efek samping dan peringatan dan perhatian ya. Kalau untuk ini mungkin kita baca aja, nah itu lalu kita simpulkan ke pasien ya dengan bahasa yang familiar, jangan bahasa medis ya kalau memang pasiennya bukan orang medis. Kalau orang medis sih nggak masalah. Nah, di sini juga sama ya, dibaca hipertensi, gimana pengaruhnya dengan hipertensi, pengaruh dengan gagal jantung kongestif, dengan edema ya. Lalu pengaruh dengan saluran pencernaan, resiko ulcerasi, perdarahan dan perforasi. Nah, interaksi obat juga diperhatikan ya. Penggunaan obat bersamaan antikoagulan oral dapat memperpanjang protombin. Nah, nanti ini diperhatikan ya, dibaca. Baru nanti kita jelaskan ke pasien ya dengan bahasa familiar ya. Lalu overdosis. Nah, jika terjadi overdosis, bisa saja pasien tidak tahu dia minum obat sekaligus 4 atau 3. Mungkin harusnya sih kan 3 kali sehari, dia minum sekaligus 3. Bisa saja dia terjadi overdosis. Maka kita pun harus tahu cara penanganannya ya, yaitu tadi dirangsang muntah atau pasien diberikan arang aktif ya, karbo adesorben ya. Nah, ini ya. Jadi untuk menyerap racun. Jadi di klinik atau di BP pun atau di fasilitas kesehatan sebaiknya ya menyediakan ini ya. Khawatir ada pasien-pasien yang ditemukan dia overdosis. Lalu penyimpanannya disimpan di suhu di bawah 30 derajat ya, hindari dari cahaya matahari langsung. Jadi apabila ada ruangan obat yang jendelanya terbuka ditutup ya, ditutup boleh menggunakan hordeng, kertas ya, yang jelas dia tidak boleh kena matahari langsung ya. Oke ya, terus kemasan sudah. Nah, ini penggunaan obat ini harus sesuai resep dokter. Jadi pihak apotek pun tidak berkenan memberikan ini, karena kalau memang ada resep dokter ya kita berikan, tapi kalau tidak ada sebaiknya anjurkan si pasien diperiksa dulu ke dokter, baru nanti kita setelah mendapatkan resepnya, nah baru diperbolehkan gitu ya. Jadi buat semuanya nih, buat pasien juga kalau bisa kolaborasi, kalau bisa periksa dulu ke dokter ya. Dan untuk kita sebagai misalnya pihak farmasi atau apotek dan lain-lainnya yang sejenis ya, misalnya balai pengobatan, klinik, itu tetap ya harus kolaborasi dulu dengan dokter ya. Cara apakah ini diberikan atau tidaknya nanti ada di resep dokter biasanya. Oke, itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa dirasa channel ini bermanfaat, jangan lupa tekan subscribe bagi yang belum, bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih, lalu tekan like dan share ya, serta komen-komen yang bermanfaat ya, komen yang atau bersifat sharing ya. Apabila saya dirasa kurang lengkap dalam menjelaskannya, silahkan lengkapi, dan itu merupakan hal-hal yang sangat berarti bagi saya ya, karena untuk melengkapi referensi ya. Oke, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.